Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video ketiga ini akan disampaikan materi analisis regresi yang dimulai dari pemahaman konsep dan derivasi formula untuk analisis regresi sederhana. Mari kita mulai. Kita awali dengan pendahuluan. Anda masih ingat topik ANOVA pada kuliah sebelumnya? Pada one way ANOVA, kita melakukan analisis perilaku sebuah respons variabel atau variabel dependent yang kuantitatif sehingga kita bisa menghitung rata-ratanya yang dijelaskan oleh sebuah variabel kualitatif. Misalnya merek mobil menjelaskan perbedaan rata-rata konsumsi bahan bakar atau cara dosen mengajar mempengaruhi rata-rata nilai akhir di kelasnya. Kemudian berlanjut ke two-way ANOVA untuk analisis perilaku sebuah variabel dependent yang dijelaskan oleh dua buah variabel independen yang kualitatif. Misalnya, rata-rata nilai akhir lintas kelas dijelaskan oleh cara mengajar dan waktu sesi perkuliahannya, pagi, siang, atau sore. Ada kemiripannya dengan itu, sekarang kita akan membahas perilaku hubungan dari dua buah variabel kuantitatif yang skala ukurnya minimal adalah interval. Karena keduanya kuantitatif, maka lebih banyak informasi yang dapat digali. Sekarang pada analisis regresi ini, kita akan melakukan analisis tentang arah, besar, dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Sementara ini, yang berhubungan adalah satu variabel dependent dengan sebuah variabel independen. Kemudian akan dilanjutkan dengan yang variabel independennya 2 atau lebih. Tentang kelinearannya perlu dicatat, sekali lagi catatlah bahwa kelinearannya bukan pada variabel-variabelnya, melainkan pada parameternya. Fungsi kuadrat atau eksponensial pada matematika, karena yang tidak linear adalah variabelnya, akan tetap sebagai fungsi linear dalam analisis regresi. Kita akan menggunakan simbol standar untuk para variabelnya, yaitu X di sisi kanan dan Y di sisi kiri tanda sama dengan. Maka kita mengenal X sebagai variabel independen atau disebut juga explanatory variable atau regressor atau sesuai dengan tempatnya sebagai right hand side variable. Sedangkan Y atau dependent variable yang disebut juga sebagai explain atau regression atau left hand side variable. Juga bisa disebut sebagai response variable. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa dalam statistika tentu saja hubungan antar variabelnya bersifat probabilistik atau stokastik. Artinya ada unsur random yang menyertai hubungan mereka. Jadi hubungannya tidak eksak atau matematis. Ini contohnya. Misalkan quantity demanded sebagai fungsi dari harga. Bahkan ketika perilaku jumlah diminta itu sudah dijelaskan oleh sejumlah variabel independen, akan masih ada unsur random yang eksis. Keberadaan unsur random inilah yang menyebabkan hubungan X dan Y bersifat stokastik atau probabilistik. Mari kita lanjutkan. Baik, beginilah penjelasan teoritis dari analisis regresi. Pertama harus dipahami bahwa statistika hanya menyediakan metode hitung. Maksudnya, hubungan antara Y dan X sepenuhnya ditetapkan di teori yang sesuai tentang Pertama harus dipahami bahwa statistika hanya menyediakan metode hitung. Maksudnya, hubungan antara Y dan X sepenuhnya ditetapkan di teori yang sesuai tentang hubungan antar variabel yang diamati. Teori itu bisa mikroekonomi, makroekonomi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Hubungan antara dependent variabel sebagai fungsi dari sebuah independent variabel dapat dinyatakan sebagai fungsi stokastik regresi populasi berikut ini. Seperti disampaikan tadi, hubungan Y dan X dalam bidang sosial tidak eksak, selalu ada unsur random yang menyertainya. Jadi, perilaku Y selain dijelaskan oleh X, juga ada unsur random ditunjukkan oleh epsilon. Fungsi regresi populasi itu tidak diketahui karena kita hanya mempunyai akses terhadap sampel. Sehingga kita bisa membayangkan adanya fungsi regresi sampel. Silahkan dicermati, ada parameter alfa dan beta dengan masing-masing estimatornya A dan B.
Dan untuk pembeda yang ada di sampel epsilon atau random error di tingkat populasi, dan untuk pembeda yang ada di sampel, maka epsilon atau random error di tingkat populasi diganti dengan E pada tingkat sampel. Berdasarkan data yang ada, kita akan mengestimasi persamaan garis duga. Ya, persamaan garis duga yang mewakili perilaku hubungan antara Y dan X tersebut. Nilai-nilai Y yang dihasilkan merupakan dugaan nilai Y pada X tertentu. Selanjutnya, dari persamaan 2 dan 3 bisa diperoleh untuk menghasilkan persamaan 2A. Ini persamaan penting yang akan digunakan menghasilkan persamaan garis duga nanti. Misalkan setelah perumusan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, dikumpulkan data yang ketika ditampilkan sebagai scatter plot menghasilkan yang demikian ini. Sesuai dengan yang diharapkan teori, hubungan mereka adalah positif atau searah. Yang akan kita lakukan adalah menetapkan persamaan garis yang paling mewakili kecenderungan hubungan Y dan X tersebut sebagaimana tercermin pada sebaran datanya. Misalkan inilah garis yang paling mewakili kecenderungan mereka. Silahkan diperiksa, jika garisnya bukan yang itu, maka akan ada EI yang berbeda. Kita akan melihat seperti apa saja EI yang terjadi sehubungan dengan penetapan garis tersebut pada lembar berikutnya. Silahkan disimak. Mari kita pahami lebih jauh tentang besaran EI. Mari kita ambil dua titik data sampel untuk dianalisis. Sebutlah X1, Y1 dan X2, Y2. Misalkan himpunan seluruh pasangan titik yang banyak menghasilkan garis duga ini. Dari titik X1, Y1 bisa didapatkan nilai-nilai Y1, Y1 cap, dan E1 ini. Dari titik X2, Y2 bisa didapatkan nilai-nilai Y1, dari titik X2, Y2 bisa didapatkan nilai-nilai Y2, Y2 cap, dan E2 ini. Perhatikan nilai E1 adalah positif karena Y observe lebih besar daripada Y duga. Y duga adalah nilai Y pada garis duganya. Sebaliknya, nilai E2 adalah negatif karena Y observe lebih kecil daripada Y duganya. Jelas bahwa seandainya garis duganya bukan yang terlihat itu, maka nilai-nilai EI akan berbeda. Pada sembarang garis yang berbeda akan menghasilkan nilai-nilai EI yang berbeda. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana garis duga itu akan diperoleh. Memperoleh sebuah garis duga tentu dengan mencari nilai-nilai intercept dan koefisien arahnya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai-nilai koefisien regresi? Mungkin kita bisa mencari persamaan garis sedemikian sehingga sigma E adalah 0. Sayangnya, cara itu tidak menghasilkan sebuah saja persamaan garis. Bisa ada banyak kemungkinan persamaan garis dengan sigma EI yang 0. Jadi persamaan garisnya tidak unik. Ada cara alternatif yang lebih baik karena cara ini juga memungkinkan dilakukannya inference atas hasil dari sampel itu, yaitu metode OLS, Ordinary Least Squares. Apa itu metode OLS? Dia adalah metode untuk mendapatkan nilai-nilai A dan B pada persamaan garis yang sedemikian sehingga sigma EI kuadrat adalah yang minimum. Dan metode ini akan dengan sendirinya memberikan nilai sigma EI adalah 0. Bagaimana cara kita menetapkan nilai-nilai A dan B sedemikian sehingga sigma EI? Bagaimana cara kita menetapkan nilai-nilai A dan B sedemikian sehingga sigma EI kuadratnya adalah minimum? Sekali lagi, menetapkan nilai-nilai A dan B sedemikian sehingga sigma EI kuadratnya adalah minimum. Jadi, jelas bahwa minimum atau tidaknya sigma EI kuadrat tergantung pada nilai A dan B.
Perhatikan bahwa EI dapat dinyatakan sebagai ini, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Karena minimum atau tidaknya sigma EI kuadrat tergantung pada besarnya A dan B, maka lakukan partial derivatif terhadap masing-masing dari mereka dan tetapkan first order conditionnya atau tetapkan partial derivatif tersebut sama dengan 0. Tidak akan ditunjukkan deviasinya di sini, namun ini akan menghasilkan formula-formula untuk A dan B yang demikian ini. Mari kita lihat contohnya pada video berikutnya.